Selama ini FDI, Foreign Direct Investment, digambarkan sebagai mesin pertumbuhan yang tak terbantahkan. Angka masuknya FDI selalu disambut dengan euforia, seolah-olah setiap dolar yang masuk adalah bukti kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana sebenarnya uang FDI berasal? Apakah benar-benar dari tabungan investor asing? Atau ada rahasia besar di baliknya? Setiap tahun, triliunan dolar mengalir ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Tahun 2024 saja, FDI global mencapai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat dan Indonesia menerima 60 miliar dolar. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah ini uang baru atau uang lama? Sebagian besar uang itu baru diciptakan, bukan ditabung. Mari kita bongkar mitosnya. Banyak dari kita percaya mitos bahwa investor mengumpulkan uang dari tabungan masyarakat di negaranya, bahwa FDI adalah uang nyata yang sudah ada sebelumnya. Tapi fakta berbicara lain, uang diciptakan oleh bank saat pinjaman disetujui. Bayangkan jika setiap investasi harus menunggu tabungan dikumpulkan, tidak akan ada investasi sebesar ini. Yang terjadi justru sebaliknya, uang diciptakan saat dibutuhkan. Inilah teori yang diakui oleh Bank of England sendiri. Dalam publikasi McLeay et dan kawan-kawan tahun 2014, mereka menegaskan pinjaman menciptakan simpanan, bukan sebaliknya. Jadi bagaimana ini bekerja? Saat bank menyetujui pinjaman senilai Rp100, di sisi aset bank tercatat pinjaman 100, dan di sisi liabilitas, rekening nasabah bertambah 100. Uang tercipta dari ketukan keyboard, bukan transfer dari tabungan. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah cara kerja perbankan modern. Lalu siapa yang memulai semua ini? Bank sentral di negara maju, Federal Reserve, menetapkan suku bunga mendekati 0 selama bertahun-tahun. Bank of Japan bahkan menerapkan suku bunga negatif sejak 2016. ECB mengikuti dengan suku bunga 0%. Dan yang lebih ekstrim, Quantitative Easing Federal Reserve. Amerika Serikat mencetak 4,5 triliun dolar, Jepang 450 triliun yen. Bank sentral Inggris dan Cina pun tak kalah dengan kebijakan moneter ekspansifnya. Hasilnya, lautan likuiditas, uang murah yang siap mengalir kemana saja. Perusahaan bisa meminjam hampir tanpa batas. Inilah rantai penciptaan uang FDI. Bank sentral menetapkan suku bunga rendah. Bank komersial menciptakan uang saat memberikan pinjaman. Perusahaan multinasional mendapatkan pinjaman murah dan besar. Lalu dana itu dialihkan ke Indonesia. Uang tidak datang dari tabungan, tapi diciptakan dari kebijakan moneter negara maju. Sederhana, tapi jarang dipahami. Mari kita lihat 3 studi kasus. Pertama, Singapura. Singapura adalah sumber FDI terbesar Indonesia dengan 5,5 miliar dolar di kuartal ketiga 2024. Bagaimana mekanismenya? Perusahaan global mendirikan holding company di Singapura. Lebih dari 200 bank global beroperasi di sana, menciptakan uang dalam dolar, euro, dan yen. Dana itu lalu dialirkan ke Indonesia. Keuntungannya, perjanjian pajak berganda membuat pajak dividen hanya 10% dan laba bisa direpatriasi tanpa pajak tambahan. Singapura adalah hub keuangan global yang sempurna. Kedua, Jepang. Jepang memberikan total pinjaman 64 triliun rupiah untuk infrastruktur Indonesia melalui JITJA dengan suku bunga 0,1 hingga 0,4%, sangat murah. Bank of Japan telah melakukan quantitative easing selama puluhan tahun, menciptakan kelebihan cadangan besar di bank komersial. Tapi ada satu hal penting, pinjaman ini terikat tight loan. Uangnya harus digunakan untuk membeli barang dan jasa dari Jepang. Jadi MRT Jakarta dibangun oleh Kajima dan Obayashi. Pelabuhan Patimban pun menggunakan teknologi dan tenaga Jepang. Uangnya kembali ke Jepang. Ketiga, China. Inilah contoh paling jelas penciptaan uang untuk FDI. Dari 2010 hingga 2024, China mengucurkan 23,7 miliar dolar FDI ke Indonesia. Bagaimana caranya? Pemerintah Cina menciptakan yuan untuk bank negara seperti CEDB dan Exim Bank. Bank-bank ini memberi pinjaman ke perusahaan Cina. Perusahaan Cina berinvestasi di Indonesia
Morowali, Wedabai, dan industri nikel untuk baterai kendaraan listrik. Indonesia kini menjadi penghasil nikel terbesar dunia, dan semua ini dimulai dari uang yang diciptakan oleh pemerintah Cina. 3 negara, 3 mekanisme berbeda. Singapura melalui Bank Global dengan dolar dan euro. Jepang melalui BOJ dan JECA dengan yen dan pinjaman terikat. Cina melalui bank negara dengan yuan dan kontrol rantai pasok. FDI mereka ke Indonesia. Singapura 124,5 miliar, Jepang 42,2 miliar, Cina 94 miliar. Satu kesamaan, uang diciptakan bukan ditabung. Jadi intinya, uang FDI adalah uang baru yang diciptakan, bukan dari tabungan masyarakat. Bank sentral adalah sumber likuiditas, suku bunga rendah, dan kuantitatif easing. Bank komersial adalah pencipta uang, pinjaman menciptakan simpanan, cukup dengan ketukan keyboard. Dan FDI yang masuk sebenarnya adalah hasil kebijakan moneter ekspansif di negara maju, bukan kepercayaan investor pada Indonesia. Ini fakta yang perlu kita sadari bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.